Dulu apakah nggak ada Nah, mental health issue ini? Dulu juga ada. ya, Namun barangkali tidak terekspos seperti saat ini terekspos karena saat ini ada media sosial. Everybody got mental issues though. Kalau menurut saya, ya, semuanya punya wound, punya rasa sakit tersendiri. ya, Kang Hari ada. Setiap orang juga punya. Perilaku narsis itu udah ada dari zaman dulu. Firaun Ya. aja kagak jadi Firaun kalau dia kagak narsis kan. betul. Narcissistic personal disorder yang teramat sangat itu bisa kita lihat di Firaun gitu. Kita penting banget untuk bisa melihat mana fakta, mana masalah. Ya. Kalau bos kalian kemudian demanding banget, itu fakta. Itu belum jadi masalah, men. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sahabat HCR semuanya. Hai. Selamat datang di episode ketiga podcast High Class Response Indonesia, di mana kita akan membahas mengenai high class response di setiap lini kehidupan, begitu ya, Kang Hari, ya? Asik. Ya, itu dia. Masih dengan coach kita semua, Coach Kang Hari Firmansyah. Tepuk tangan dong. Yes. Dan host kita Dede Raihan. Yeay. Salam kenal semuanya. Hai. Ya, itu dia, Kang. Yap. Jadi di episode ketiga kali ini, aku akan membuka podcast kali ini dengan sebuah data, Kang. Edun. So. Ya, di mana datanya adalah lebih dari 50% karyawan mengalami yang namanya masalah kesehatan mental di tempat kerja. Oke. Apa pandangan Kang Hari tentang hal tersebut? Itu data diambil di mana? Datanya ada dari World Economic Forum, itu tuh ada 12 negara yang jadi respondennya. Oke. Ya. Mental health-nya skalanya menengah, rendah, atau berat? Di sini sih tidak disebutkan ya di tempat kerjanya seperti Oke. apa. Tapi Ya. itu mungkin untuk gambaran kita gitu, Kang. Yes. Mental health issue ini menjadi isu yang sangat seru banget untuk diobrolin. Ya. Karena dengan zaman yang cepatnya kayak gini, kalau dulu VUCA, sekarang udah ganti jadi BANI tuh. Ya, betul. Ya kan? Dulu itu volatile itu gejolaknya tinggi. Sekarang itu brittle. Brittle itu artinya rapuh gitu. Jadi pantas kalau misalkan 50% dari angkatan kerja ngalamin kena isu di mental health. Nah, dulu apakah nggak ada Nah. mental health issue ini? Dulu juga ada. Ya. Namun barangkali tidak terekspos seperti saat ini terekspos karena saat ini ada media sosial. I see. Kayak gitu. Ya. Gitu sih. Jadi udah mulai pertanyaan ya. Iya. Tanggapan Kang Hari Betul. tentang hal itu. Oke, berharap banget produktivitas masih tetap bisa dijaga. Ya, setuju. Gitu. Dan kemudian masih tetap bisa memerankan role-nya yang dimiliki di kantor kah, di lingkungannya dengan tetap baik, meskipun gila 50% dari angkatan kerja dapat itu kan gede banget itu berarti. Betul. Kalau setengahnya HCR terus kena mental health issues, Bener? kan gue rempong juga. Iya, setuju. Gitu. Untuk business owner juga pastinya sulit ya, Kang ya, kalau misalnya semua terkena, katakanlah setengahnya terkena isu tentang kesehatan mental gitu ya. Ketika kemudian berdampak kepada produktivitas, Ya. kemudian berdampak kepada ketercapaian target, berdampak kepada achievement, berdampak kepada kebermanfaatan, Ya. itu jadi berat. Tapi kalau everybody got mental issues, though, kalau menurut saya, Ya. semuanya punya wound, punya rasa sakit tersendiri. Ya. Kang Hari ada. Setiap orang juga punya. So, be kind. Karena kita nggak tahu seberat apa perjuangan orang yang ada di sekeliling kita. Setuju. Aku tuh nggak tahu gitu, Awe nih kameramen gitu ya, dia berada dalam kegelapan. Kegelapan. Ya, maksudnya kan kita terang, dia gelap gitu ya sekarang Karena ya. lampunya mati ya, Kang ya. Karena lampunya kan dimatiin. Aku nggak tahu tuh, dia tuh sebetulnya punya kepedihan apa di balik hidupnya. Gitu. Ya, setuju. Sampai tanpa diputihkan pun rambutnya sekarang memutih semuanya. That's magic, right? Amazing. Jadi be kind Ya. with others. Karena kita nggak tahu ada wound itu apa ya, luka batin apa yang ada di balik itu semua. Saya tertarik dengan tadi bahasan Kang Hari yang bilang everybody have a mental health issue gitu ya. Dan itu tidak hanya sekarang, tapi mungkin zaman Kang Hari juga ada, tapi mungkin karena informasi belum sekencang sekarang dan lainnya, jadi
itu tuh kurang kebus aja gitu ya. Tapi Kang Hari sendiri selaku orang yang sudah berpengalaman lama sekali gitu ya Kang? Udah tua maksudnya? Enggak. Udah berpengalaman melihat banyak manusia mungkin ya. Apakah isu mental health ini tuh hanya ada di Gen Z, which is yang sekarang menguasai media sosial dan percepatan informasi itu, atau sebetulnya di generasi manapun itu tuh jadi concern gitu Kang? Iya, misalkan ini sekarang, mungkin perilaku narsis itu udah ada dari zaman dulu. Firaun aja kagak jadi Firaun kalau dia kagak narsis kan. Betul. Narcissistic personal disorder yang teramat sangat itu bisa kita lihat di Firaun gitu. Ya. Berarti itu udah ada dari zaman dulu. Bedanya di zaman Kang Hari dengan zaman sekarang, bedanya sekarang itu NPD definisinya apa easily kita bisa cari itu, kita bisa dapat itu. Setuju. Not only definisi tapi ciri-ciri behaviornya NPD itu apa, kita bisa gampang banget lihat itu. Ya. Ada jutaan konten yang berbicara tentang itu. Ya. Yang kemudian membahayakan adalah ketika kita lihat konten sedikit, nggak ada ilmunya, nggak baca artikel yang benernya gitu. Betul. Ya, nggak baca jurnalnya tentang NPD, terus kita ngeliat seseorang yang rada centil dikit. Zaman aku bilang, ih centil pisan mana? Yeah. Kalau zaman Kang Hari bilangnya tuh kayak gini kali ya. Saya tahu emang meni kepedean atau barangkali apa ya? Ya narsis itu nggak seperti sekarang gitu. Oh lu itu NPD. Gampang banget ngediagnose seseorang NPD tanpa pengetahuan yang lengkap. Betul. Sehingga orang-orang itu akan makin menyebarkan FOMO tentang what is NPD tanpa sesuatu yang tepat, sehingga jadinya gampang banget nge-self-diagnose atau diagnosing others itu gampang banget gitu. Benar. Itu yang ngebedain sih. Kalau zaman aku mau kan bilangnya, saya tuh centil pisan, saya tuh menipedean pisan. Saya tuh ampun, teningali banget, atau barangkali kalau kita bilang kontrol banget, atau gitu kan? Betul. Coba kalau sekarang NPD itu menyakitkan sih kalau betul. Wow, NPD itu kan something gede gitu ya. Benar. Besar nggak langsung bisa ditempelin di orang NPD kayak gitu. Harus based on apa ya? Konsultasi ke orang-orang yang paham tentang itu. Betul. Dan kita juga kan kalau misalnya ngomongin tentang NPD gitu kan, yang salah tuh adalah didinya doang kan. Narcissistic personality disorder. Setiap orang dalam artian punya sisi narsistiknya masing-masing kan. Tuh. Which is itu bagus apabila kita menampilkannya dengan baik juga gitu ya. Dan itu tidak menjadi gangguan gitu. Anak psikologi. Jangan gampang ngelakop, jangan gampang nempelin orang dengan NPD. Benar. Gitu. Dan untuk diri kita sendiri juga baiknya kita tidak boleh self-diagnose ya Kang ya. Yoi dong. Benar. Kita kudu kalau mau ya harus pintar, kalau mau ya kuliah sampai benar-benar kita bisa mendiagnosis, mensintesakan gitu. Kalau nggak ada ilmu kayak gitu, ya cukup udah tahu aja bagaimana kemudian deal with it kalau memang ada yang kita pikir seperti itu gitu ya, dan kemudian kita bisa menjaga diri dari hal yang seperti itu. Iya, betul sekali. Setuju sih Kang. Terus kalau misalnya nih Kang, di kantor aja ya, kira-kira orang yang NPD itu kan kita mungkin mudah gitu ya untuk melihat bahwa wah dia NPD gitu, dia apa, padahal mungkin yang kata Kang Hari bilang dia cuma centil dan lain-lain gitu ya. Tapi sebetulnya dari Kang Hari melihat banyak orang gitu ya, terlihat gak sih Kang sebetulnya NPD di kantor itu gitu? Ya, pertama saya harus ngedalamin banget disordernya itu, titik disordernya dengan ordernya itu di mana. Kalau orderly kan lagi bercermin, terus misalkan nggak cocok nih bajunya, mendingan pakai yang ini. Itu kan orderly, kita tahu occasion kita apa, kita mau ke event apa, terus kita bisa ngelihat baju kita. Terus saya nggak tahu tuh yang NPD itu apakah dia selalu ingin terlihat the best, pakai baju yang teramat sangat berbeda di antara yang lain gitu ya. Tapi orang-orang yang kemudian NPD, disorder, tanpa ada satu dan lain hal pemicunya, tapi dia kemudian narsis, ya akan kelihatan sih. Akan kelihatan. Dan kemudian kalau ketemu sama hal yang kayak gitu, gimanain diajak ngobrol. Tidak untuk kemudian disembuhkan tiba-tiba, enggak. Betul. Tapi ya ditemenin aja dulu, didengerin dulu ceritanya. Barangkali ada peristiwa di masa lalu yang memicu dia ingin selalu kemudian terperhatikan. Betul. Selalu menjadi the best
in class, selalu pengen menjadi the first in the room, gitu. Betul. Kalau misalnya tadi NPD adalah satu hal gitu ya Kang, ada hal lain lagi yang jadi salah satu indikator kuat juga Kang tentang yang barusan yang di awal kita sampaikan mengenai datanya dari World Economic Forum adalah tingkatan tertingginya itu adalah stres Kang instead of NPD gitu di tempat kerja. Betul. Stresor di tempat kerja begitu Kang. Oke. Apabila stresor itu kan kalau misalnya kita artikan adalah tekanan kan ya Kang ya. Sementara kalau menurut saya pribadi gitu ya, tekanan itu kan diperlukan untuk membuat kita berkembang ya Kang ya. Diperlukan banget. Ya. Kamu tadi malam ikutan ini webinar, kayaknya nggak ada deh. Tidak. Itu ngebahas gitu. Oh iya. Menarik sekali itu. Jadi kalau kita nggak ada tekanan, kita kayak dawai gitar yang melohoy. You know melohoy? Jadi ketika dipetik itu nggak asik gitu, nggak keluar suara yang kita butuhin ya. Tapi kalau terlampau juga tinggi tekanannya, ditarik kenceng juga, langsung putus kan. Sehingga dawai gitar itu perlu tekanan tertentu sehingga bisa dipetik dan kemudian berharmoni dengan yang lain. Betul. Kenapa ketawa? Aku lucu aja sih kayak kalau misalnya aku lihat di internet gitu kan, aku tuh langsung terbayang tadi tentang stresor gitu kan. Kan dibilang katanya Gen Z dikasih stresor dikit mengeluh gitu kan. Which is tadi mungkin dengan apa ya namanya, analogi yang tadi tentang dawai yang melewat gitu, mungkin Gen Z juga seperti itu kalau yang dicitrakan di sosial media ya gitu. Kalau yang dicitrain di sosial media kayak gitu, yang saya temukan, yang Kang Hari temuin di kantor ini nggak kayak gitu. Oh gitu kan. Ada Rehan, ada Zia, ada Nisa, itu Gen Z semua kan. Itu gila lu, mereka tuh orang cerdas-cerdas, mereka bisa pegang banyak kerjaan di dalam satu waktu gitu. Ini bukan sugar coating lagi ya, tapi ngelihat Rehan kemudian buat planning, kemudian notes untuk talking point-nya apa aja, kemudian ngedrive juga apa tuh namanya, bukan cuma podcast tapi juga beberapa inisiasi lainnya mungkin inisiasi lainnya juga langsung ngasih proposal, ide-ide untuk proposal itu kan nggak gampang, tapi you did it well. Waduh, terima kasih Kang Hari. Sugar coating nih? Enggak ya? Enggak. Betul. Dan mungkin kan bagi sebagian orang stresor itu justru jadi apa ya namanya, tantangan untuk mereka gitu ya, bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Terus juga bisa untuk showing up gitu kan, atau jadi upgrade diri. Dan untuk sebagian orang tapi stresor itu tuh malah menjadi apa ya, mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih dari 50% dari World Economic Forum tadi gitu Kang. Iya. Stresor itu dibutuhin, dan stresor itu pasti ada. Betul. Pasti ada. Cuma kita jangan jadi orang yang kemudian dikit-dikit stres itu kan problemnya. Iya. So kita penting banget untuk bisa melihat mana fakta, mana masalah. Kalau bos Anda, bos kalian kemudian demanding banget, itu fakta, itu belum jadi masalah, men. Betul, setuju. Tapi aku gimana Kang Hari, aku stres banget sama dia. Maka ketika kamu stres sama dia, barangkali lagi ada sesuatu yang dia pengen ajarin tanpa dia omongin. Betul. Misalkan, lu belajar dong komunikasi. Lo scale up dong keahlian lo sehingga kerjaan lo bisa jauh lebih cepat. Lo belajarlah cari di web itu, jangan lo cuma buka short doang yang yang bisa membuat lo pendek-pendek kemudian jadi stres. Lo lihatlah ada podcast kah atau ada YouTube kah yang bisa ngebuat pemahaman lo jadi jauh lebih tinggi. Betul. Kayak gitu kan. Salah satunya podcast ini ya Kang ya. Amin. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat HCR. Amin. So, stresor di mana-mana pasti ada. Cuma cara ngadepin stresnya itu yang kemudian perlu kita buat jadi bijak sehingga si stres itu melentingkan diri kita. Nggak ngebuat kita jadi udahlah stres, kemudian kitanya tegang. Ya udah makin kelelep, ya kena juga itu mental health-nya. Setuju. Tapi sih Kang, menurut aku pribadi ya, itu tuh mungkin apa ya? Aku baca tulisan banyak sih gitu kan tentang untuk kita memanage stresor tuh harus A, B, C, D dan segala macamnya. Tapi sebetulnya untuk dilakukan itu sulit Kang. Iya, Kang Hari sendiri pada saat Kang Hari merasakan yang namanya stresor mungkin berlebih gitu ya, ada nggak sih langkah taktis gitu atau teknis yang itu tuh sangat mudah untuk diaplikasikan pada saat jam kerja lah gitu? Sulitnya di mana nih buat Rehan nih misalkan dulu?
Misalnya kalau misalnya pada saat tugas tuh banyak gitu kan, harus selesai dengan deadline yang bersamaan gitu kan. Satu sisi kita harus menyelesaikan ini semua secara clear, satu sisi pikiran kita nggak tenang karena mengerjakan satu kepikiran hal yang lainnya. Oke. It's not easy gitu ya. It's not easy at all. Tapi juga di sisi lain, anak-anak Gen Z ini adalah anak-anak yang sangat bersedia banget bekerja dalam rentang waktu yang sangat panjang loh kalau Kang Hari. Gimana tuh Kang? Boleh dijelaskan lebih dalam mungkin? Iya, ketika kita ketemu sama orang yang tepat, paling intinya dulu, karena kita nggak bisa generalisir, Gen Z ini bisa loh kerjanya di rentang waktu yang lama. Sementara yang lain ngerasa gila rentang lama dari Hong Kong, baru 2 jam aja udah sebat dulu, baru 2 jam aja udah nge-vape dulu. Nge-vape-nya 30 menit terus balik. Nggak, jikalau memang menghadapi beberapa deadline yang bersamaan, satu, itu bisa dikomunikasikan kepada atasan supaya kerjaan yang diberikan atau dihandle sama si Gen Z itu memiliki kebaikan atau optimal banget di dalam setiap hal yang dia lakukannya. Tugasnya itu selesainya optimal. Kalau misalkan ada beberapa yang sekaligus, pertama ngobrol sama atasan. Yang kedua, itu kita juga perlu ngasih border yang sehat. Jadi kita punya border, healthy border namanya. Healthy boundaries tepatnya. Kepada atasan kita bahwa, Pak, Bu, I'm on the middle, handling 3 kerjaan sekaligus. So, punten gitu kan. nggak bisa apa tuh namanya, nggak bisa jump in dulu ke yang baru. Itu boleh banget disampaikan kok. Demi apa? Demi pekerjaan yang jadi tugas bersama yang dikepalai sama ibu atau sama bapak ini ya bisa berjalan dengan baik. Itu kan bisa dikomunikasiin. Setuju. Yang ke-1 dikomunikasikan sama atasan. Yang kedua kita harus punya healthy boundaries juga. Kita ngerti banget diri kita tuh cukupnya handle-nya berapa lama. Karena kita pengen istirahat juga kan. Betul. Yang ketiga, kalau misalkan ini 3-3-nya harus selesai, kitanya juga perlu pintar mana yang paling top banget yang membutuhkan perhatian kita. Untuk orang perfectionist, dia 3-3-nya harus perfect banget, maka yang akan berkurang kemudian adalah istirahatnya. Yang akan berkurang adalah tidurnya, yang akan berkurang kemudian kehidupan sosialnya. Lama-lama ya mental health issues-nya juga kena. So sebelum itu kena ke mental health issues, kita boleh kok berkomunikasi, mengkomunikasikan apa yang ada di kepala dan di hati kita. Gitu. Setuju banget. Catatannya, kita perlu punya courage, perlu punya keberanian untuk menyampaikan itu. Betul, setuju Gitu. sekali. Tapi jangan dipendem bro, sis. Kalau kita punya kekesalan, kemudian kita pendam, kita tekan banget, siap-siap meletus, siap-siap meledak. Tapi kalau misalkan kita cuma, udahlah, Gusti Allah buatan sareng, buatan apa-apa, ayo aku masih bisa, mana lagi bos. Lama-lama, ya kita jadinya depresi. Gitu, nggak punya kekuatan, padahal kita pengen mengubah banyak hal, kan sayang banget. Agree, benar banget. Kang. Cuman Kang, tadi kan Kang Hari lebih ke menekankan poin utamanya itu adalah tentang komunikasi kan Kang? Terutama dengan atasan gitu ya? Tapi mungkin yang ditemui di lapangan, seperti yang kita bahas di episode 1 adalah atasannya dajal. Nah, gimana nih? Kita perlu berkomunikasi dengan atasan, tapi atasannya itu dajal gitu. Gitu ya. Seperti apa tuh Kang? Apabila environment-nya seperti itu gitu. Ya, jadi atasan yang galak, atasan yang banyak maunya, atasan yang kalau udah dibantuin barangkali nggak say thank you sama kalian. Atasan yang kayaknya dibantuin tapi kredit poinnya cuma buat dia doang gitu. Kalian nggak diapa-apain banget sama dia, dilepehin gitu. Itu mah fakta. Belum jadi masalah. Yang udah jadi masalah adalah ketika muncul persepsi, damn, dajal dia tuh. Sehingga si persepsi itu ngebuat kita jadinya malas gue ngerespon dia. Ngebuat kita paling juga kayak gitu lagi. Ngebuat kita kemudian udahlah, skip aja lo, gue mau seadanya aja buat dia gitu. Yang kemudian berpotensi jadi masalah adalah persepsi kita. Maka benerin dulu tuh persepsinya.
Fakta tuh kalau misalkan kalian punya atasan yang kayak begitu, anggap aja itu fakta dan emang itu fakta. But that is not the problem yet. Belum jadi masalah. Ya. Udah jadi masalah ketika kemudian kita masukin itu jadi persepsi kita dan persepsi itu jadi bahan baku respon kita dan kita akhirnya low class responnya. Iya. Itu baru jadi masalah. Iya. Dan kalau misalnya tadi kan sebelumnya Kang Hari bilang juga apabila memang atasannya yang benar-benar EO gitu ya, dan kita memang merasa tidak menyelesaikan mental health issue kita di tempat kerja, apakah resign jadi jawaban yang oke kan? Kalau kemudian itu udah dirasa toksik banget, Ya. semua-muanya toksik, Ya. terus ngapain lu nyakitin hati lo gitu? Tapi kan bisa jadi itu sebenarnya nggak toksik-toksik amat. Pernah dengar cerita nggak sih? Ray, ini tuh cerita om-om sih sebetulnya. Baiklah. Gimana Atau tuh? kalau cerita anak muda, ini ada orang nih bapak-bapak nih yang marah-marah, Ya. bangun tidur marah-marah, damn, bau busuk, di mana ini? Wah, keluar dari kamarnya. Siapa yang nyimpen kucing? Bau busuk ini. Terus dia keliling-keliling, marahin istrinya, marahin tetangganya, sampai kemudian dia mau cuci muka, karena dia kan baru bangun tidur tadi langsung marah-marah. Ya. Dia baru sadar, ternyata bekas makan malamnya di sini tuh ada keju yang udah apa namanya? Basi. Kejunya udah basi gitu. Jadi bau busuk ternyata busuknya dibawa kemana-mana. Nah, jangan gampang dong ngeklaim lingkungan toksik. Betul. No, bisa jadi kita mengizinkan diri kita untuk jadi toksik juga, Ya. kayak gitu. Apakah resign jadi pilihan yang sehat? Ya. Ya kalau udah jadi toksik semua, Ya. tapi masa iya sih toksik semua ini toksik. Dasar lo pada semuanya toksik. Mereka baik-baik aja, lu yang nggak baik-baik bisa jadi lu nya yang toksik. Betul. Jangan-jangan kita yang sendiri yang toksik ya Kang. Jadi resign dari keangkuhan, Ya. resign dari ngerasa benar sendiri. Ya. Resign dari ngerasa pang aingna. Resign dari rasa superiority. Ya. Itu sih, bukan resign kemudian cari kantor yang baru. Cari partner kerja yang baru. Itu will yang sangat bebas banget Ya, untuk betul. dipilih, by the way. Namun, kalau kita resign karena kita ingin flight, Ya. dan kita akan ketemu lagi sama hal yang persis seperti itu, meskipun tempatnya beda dengan orang yang berbeda. Betul, betul. Gitu. Tapi kira-kira sampai di batas mana sih Kang? Kan kalau tadi ngomongin tentang jangan-jangan atasan dajal mah cuma persepsi kita gitu ya. Dan mental health issue yang terjadi di sekitaran tempat kerja kita juga persepsi kita mungkin saja gitu kan. Tapi sampai batas mana sih kita tuh bahwa mengetahui bahwa oh ini tuh cuma persepsi dan oh ini tuh ternyata memang red flag gitu. Gimana tuh Kang cara membedakannya? Karena batasnya mungkin cukup bias ya. Bias. Ya. First of all ini prinsipnya nih. Jadi kita bisa apa namanya bisa flow with the ombak ya. Ya. Jadi kita bisa bermain surfing di atas wave gitu. Ya. Apa istilahnya sih? Riding the wave. Riding the wave, surfing the wave, riding the wave. Prinsipnya tuh kayak gini. Pain is inevitable, Ya. but suffering is choice. Jadi pain itu, sakit itu akan datang. Tanpa diundang. Diundang, nggak diundang, tanpa diundang, sakit itu akan ada aja gitu. Ya. Tapi suffering, menderita, itu mau pilihan kita, men. Ya. Artinya, sampai batas mana nih? Mungkin kalau masih pain-pain aja, oh pain. Tapi kan ada beautiful pain yang bisa ngebuat kita makin melejit. Ya. Kalau itu dirasain pain, but it make you stronger, dan nggak buat lu mati, itu jabanin. Ini bukan motivasi-motivasian ya. Namun kalau udah you feel suffer, Ya. udah nggak ada fun-funnya lagi, kamu jadi diri kamu yang lain dari sebelumnya. Orang-orang jadi nggak ngenalin apa sih, identitas kamu tuh jadi hilang gitu. Ya. Itu adalah batas yang udah ekstrim banget. Udah jadi tanda kita nggak bisa ada di situ lagi. Gitu. Jadi batasnya memang di situ ya Kang ya. Yap. Jangan dikit-dikit
Dikit-dikit, dikit-dikit, nah berarti kita cengeng. Betul. Gitu. Tapi juga jangan sok kuat. Aku kuat, tapi awet rajet, jangan. Benar. Dan mungkin Kang fenomena yang terjadi di Gen Z mungkin ya, karena yang banyak terlihat itu adalah anak-anak Gen Z, di mana instead of mereka resign gitu ya, ataupun mereka seperti yang tadi Kang Hari bilang awet rajet, mereka tuh lebih ke ya udah kerja tapi banyak healingnya gitu Kang. Dalam artian kayak mungkin setelah kerja 3 hari mereka izin 2 hari gitu kan. Itu tuh kan sebetulnya ada ya yang kayak gitu ya? Banyak sih kalau saya lihat di seriously? sosmed ya. Iya. Wow. Betul. Dan itu tuh kan mungkin jadi... Ada ya yang kayak gitu? Anda punya pengalaman di kantor Anda yang kayak gitu? Nanti sharing di kolom komen ya. Coba apabila Anda adalah pelakunya, coba tulis di kolom komentar kenapa Anda melakukan hal tersebut. Jangan, kalau pelaku jangan ditulisin, nanti nggak ada yang hire dia lagi. Tapi anonimus gak apa-apa ya? Oh, anonimus biar kita bisa sama-sama belajar, Kang. Oh gitu ya, boleh. Benar, Kalau benar. Anda mau anonimus kemudian, oh gue banget itu yang 3 hari kerja 2 hari cabut, lo boleh tulis juga. Second account. Nah, curhat di second account juga tuh. Biasa ngomong bisa bilang-bilang tentang atasannya Dajjal tuh second account biasanya. Oh gitu. Dan itu juga divalidasi Kang sama teman-temannya biasanya. Ada nggak yang bilang saya Dajjal? Tidak sih, setahu saya. Tapi memang tidak ada sih, karena Kang Hari tuh... Itu kan first account-nya ya. Kalau second account, yang account ketiga, ada nggak yang ngomong saya Dajjal? Tidak lah. Kamu ngomong ngaku aja kamu. Tidak Kang. Nggak ya? Masa tampang seperti ini Dajjal gitu? Dia sebutin lagi mas tampang seperti ini Dajjal. Muka secerah ini gitu. Oke. Iya, jadi seperti itu sih Kang, banyak yang jadi pelariannya gitu ya. Teman-teman pekerja terutama mungkin yang banyak aku amati adalah Gen Z gitu ya. Yang mereka tuh lebih ke banyak healingnya, banyak merasa bahwa gue capek kerja, gue healing aja terus tiap hari gitu. Yang mana akhirnya juga kan itu tuh berimplikasi pada mereka tuh hidup tuh dari gaji ke gaji, tidak pernah bisa savings. Udah gaji bulan itu habis di bulan itu juga. Itu fenomena banget ya. Iya. Mau misalkan habis 5 hari kerja terus healingnya rada-rada dahsyat gitu. Singapura deket, Jumat sore flight gitu ke Singapura. Terus lagi Senin pagi udah di Jakarta lagi. Ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau duit lu emang banyak. Namun yang perlu dipikirin, Gen Z nggak akan selamanya jadi anak muda. Gen Z juga akan kemudian menjadi dewasa dan jadi om-om kayak gini. Iya. Percayalah, ketika om-om zamannya kalian nanti jadi om-om, waduh, you need extra money yang sebetulnya bisa kamu saving dari waktu kamu muda. Iya. Dari sekarang. Setuju. Jadi kudu bijak ngelihat masa depan, meskipun it's not easy ya. Iya. Tapi mumpung di sini tak kasih tahu sama om. Lagi kenceng-kencengnya nyari duit, jangan dihabisin sekarang. Bener. Tapi saving for the future. Betul. Gitu. Jangan nih. Dan mungkin juga yang jadi budaya, salah satu mungkin indikator penyebab dari mental health itu adalah karena mereka tuh adalah ujungnya adalah mungkin healing dan nyari uang juga sebetulnya Kang. Mereka tuh kan punya, biasanya banyak Gen Z itu yang terkena juga hustle culture Kang. Anda ya hustle culture. Ya mungkin salah satunya saya gitu ya, dimana mungkin adik saya juga hustle culture. Nah, dia jadi dia jadi pelatih AI. Wah, pelatih Artificial AI. Intelligence. Wow, supaya AI-nya lebih manusiawi, terus dia kasih segala sesuatu. Nggak tahu kayak gimana codingnya, tapi AI-nya jadi seperti sekarang. Wah, keren. Jadi pagi sampai sorenya kerja di mana, jam 9 dia buka laptop karena barangkali sama Amerika atau sama Eropa udah mulai pagi di sana, I don't know. Selesai jam 1, jam 3, istirahat 2 jam. Sabtu Minggu. Nah, hustle culture tuh Kang. Gimana ya? Dalam artian kita punya ambisi nih, which is itu bagus kan ya? Bagus dong. Kita jadi bekerja keras gitu. Bagus dong. Tapi di satu sisi mungkin banyak orang jadi menyepelekan mental health juga untuk orang-orang yang melakukan side hustle lah gitu. Di luar dari pekerjaan utamanya. So, the first question, are you happy with that? Short term and long term. Short term itu, gue ngerjainnya happy banget nih. Gue ngebantuin translation, ini kan nggak susah-susah amat. Udah ada AI segala macam. Tapi kan ini translationnya harus aku iterasi lagi gitu. I'm so happy with this. Kerjainnya jam 1 malam. You're happy with that. You woke up.
wake up in a very wah, seger banget hari ini, mana kerjaan yang jam 8 sampai jam 5 gue jabanin gitu ya. Ya boleh-boleh aja kalau emang punya baterai sekuat itu. Kan flow of state of flow itu ada dua cirinya yang Kang Hari pahami. Seseorang dibilang jenius, dibilang ngeflow banget kalau satu dia nikmat banget ngerjain kerjaannya. Sehingga kalau waktunya pendek dia bisa all out, kalau waktunya panjang dia bisa ngasih segala sesuatu yang extraordinary. Yang kedua bermanfaat buat orang banyak. Itu aja. As long as you are happy dan kebahagiaanmu itu kemudian membuat dirimu jadi jauh lebih sehat day to day. Secara mental ya Kang ya? Secara mental, do it. Tapi kalau suatu saat stresnya tiba-tiba tinggi, ngebelduk, itu tuh tanda dari Tuhan. Sign, emotion itu kan tanda dari Allah. Bahwa ada sesuatu yang kemudian perlu kita embrace, perlu kita terima, perlu kita rasa benar-benar. Karena selama ini kita neglecting them, kita tuh nyuekin rasa-rasa itu sama kita. Gitu. Kalau misalnya tadi Kang Hari bilang kan emang dalam artian jangan ditahan, takutnya nanti suatu saat meledak gitu ya Kang ya. Apa pandangan Kang Hari tentang orang-orang atau teman-teman sahabat HCR yang setiap harinya mengeluh sih gitu? Oh, ada sahabat HCR yang ngeluh gitu? Oh, sahabat HCR mungkin tidak gitu ya. Tapi di luaran sana kan banyak kerja dikit, ngeluhnya banyak, tapi selesai gitu Kang. Itu tuh apakah jadi salah satu coping mekanismenya juga kan? Gitu? Bisa jadi coping mechanism, bisa jadi ya bagaimana dia meregulasi emosinya ya, sama ya coping mechanism itu. Dia ngeregulasi emosinya dengan curhat gitu, dan kemudian curhatannya meletup-letup dan kemudian emosional, tapi selesai. Nah, perlu sedikit demi sedikit digeser kepada obrolan yang kemudian sehat dan juga selesai. Do not be the tyranny of or. Kalau saya nggak ngeluh, saya jadi stres. Itu or. Harusnya and. Saya bisa kok berbicara baik dan kerjaan selesai. Betul. Itu namanya genius of and. Nah, anak-anak muda perlu dikenalin dengan ini. Jangan or-oran mulu. Kan sangat normal buat kita, senior-senior yang kemudian dapat perkataan kayak gini. Kalau mau bagus, mintanya jangan cepet-cepet, Pak. Tapi kalau mau cepet, ya Bapak harus siap aja dengan kualitas yang kurang bagus. Terus emang nggak boleh gue minta cepet dan kualitasnya bagus? Gitu. Tapi bisa itu tuh mungkin kadang dipersangkakan itu tuh jadi stresor yang bikin mental mereka tuh kayak... Bisa kok ternyata bagus dan cepat. Namun barangkali butuh waktu untuk mempelajarinya. Butuh waktu untuk kemudian ketemu sama vendor-vendor yang tepat, yang bisa ngebantu dirinya. Butuh kemudian waktu untuk ngebuat emotional bonding di kantor itu jadi makin oke sama peers-nya. Kayak gitu. Namun jangan dikit-dikit bilang, nggak bisa. Pengen bagus kok murah. Di mana-mana yang bagus itu pasti ada harganya. Bisa kalau kita udah ketemu sama vendornya, cari. Gitu, kayak gitu. Ya usaha ya Kang ya? Yes, usaha. Jangan jadi tirani, terjebak di dalam penjara, atau sementara kita bisa memilih menjadi genius of and. Nggak gampang, tapi bisa kok. Buktinya apa? Gen Z sekarang bisa hustle culture. Kerja jam 8 sampai jam 5 dan jam 7 sampai jam 9 dan jam 10 itu dan semua itu. Betul. Itu genius itu. Dan juga beda-beda bidang Kang terkadang. Beda-beda bidang. Yang satu di financial planner, yang satu di self development kan? Beda kan? Seperti Anda ya. Betul. Are you happy with that? I'm happy. Oke. Masih punya pergaulan yang oke di luar 2 kantor, 3 kantor yang digeluti tiap hari? Punya sepertinya Kang, pergaulan. Karena mungkin bergaulnya juga sama anak-anak kantor, karena di sini tuh gitu. Gitu seru budaya kerjanya. Bahkan abis ini kita akan badminton guys. Sedap. Nggak pedal?
Enggak, nanti ya? mungkin ya. Abis Nanti ya. ini kita Abis ini abis punya alat-alatnya ya. Betul. Kang Hari mungkin mau ikut nanti? Insya Allah ya, mudah-mudahan sore nanti udah agak turun 2-3 kilo lah. Menarik, Berat badannya supaya bisa ikut bergerak-gerak. Kalau masih segini nanti dulu ya. Betul. Dan kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang budaya kerja, dan kita juga tadi ngomongin badminton, pedal, salah satu indikator kesehatan mental itu juga kan salah satunya adalah rajin berolahraga, Kang. Yup. Ya. Iya. Dan di sini tuh kita mulai membudidayakan lah gitu. Untuk membudayakan. kita membudayakan olahraga agar kita tuh sama-sama sehat mental sekanturun gitu, Kang. Iya dong. Men sana in corpore sano. Oh, artinya gimana tubuh yang baik? Apa sorry Kang, silakan. Iya. Di dalam perusahaan dompet yang baik terdapat kehidupan yang baik. Nah, itulah. Gitu. Jadi overthinking juga ngereduksinya kayak gimana supaya nggak over? Olahraga, men. Betul. Olahraga. Betul, olahraga bisa. Apalagi Kang selain olahraga? Ngasih frame time untuk ini kalau case-nya overthinking ya. Yep. Ngasih frame waktu supaya kita overthinkingnya terbatas gitu, dibatasi waktu supaya nggak terus-terusan. Kemudian ngobrol sama orang yang lebih expert itu bisa kemudian ngereduksi overthinking kita. Benar. Terkadang Kang, kalaupun misalnya orang-orang yang overthinking, biasanya kan overthinking either dia memikirkan sesuatu dalam banget atau dia memikirkan tapi banyak hal gitu kan. Yang mana itu tuh kan jadinya dia mungkin memikirkan hal-hal yang ada di depannya dia, pekerjaannya dia, tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri gitu kan. Terkadang kan seperti itu, apalagi yang side hustle gitu kan, memikirkan kerjaan A, B, C, D, tapi dirinya sendiri tidak dipikirkan gitu kan. Tunggu sebentar. Side hustle itu kalau dari sudut pandang Rehan sendiri tujuannya apa sih? Aktualisasi diri mungkin ya. Oh really? Supaya kelihatan sama orang, tervalidasi bahwa lu keren, atau apaan? Aktualisasi diri yang kayak gimana? Basically, saya suka belajar. Oh, wow. Jadi, saya melakukan side hustle itu kan, ya mungkin ada beberapa ya, dan itu pun biasa beda-beda gitu. Saya misalnya lagi suka tentang bikin website gitu ya. Yang saya cobalah sambil iseng-iseng, mau nggak aku buat ini, buat portofolio aku juga gitu kan. Seperti itu sih. Wah, aktualisasi diri tuh bisa sepositif itu loh guys. That's cool. Iya. Wow, dan kemudian kamu lakukan side hustle itu untuk dirimu atau untuk others? Maybe for myself. Oke. Yeah. Banyak nggak yang kayak Rehan di luar sana? Could be. Bisa jadi. So, belum tentu benar tuh side hustle yang kemudian dilakukan tanpa memikirkan diri sendiri. Terbukti barusan side hustle untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Bener juga ya, bener. Dan mungkin itu juga setelah aku berbincang dengan Kang Hari seperti ini, mungkin itu juga yang membuat mental aku baik-baik saja mungkin ya. Amin. Di saat mungkin data tadi dari World Economic Forum yang persentasenya sangat besar gitu ya. Gede banget. But you're not include yang dalam 50. Ya, betul sekali. Karena sayang sekali sih kalau misalnya 50% orang dalam suatu corporate katakanlah punya isu tentang kesehatan mental. Karena ada riset juga di Jepang, walaupun ini tahun 2004 gitu ya Kang, 90% penyakit itu tuh datangnya justru dari pikiran. Ember. Betul, itu mah benar. Iya. Benar banget. Benar. Jadi kalau misalnya Kang Hari sendiri melihat kan presentasinya sangat tinggi nih, 90% dari pikiran, gimana tuh Kang? Ya, jangan mikir yang enggak. Mikir yang iya-iya aja. Iya, benar. Gitu. Sayangnya. Ya. Kita ini disajikan dengan berbagai macam berita yang menjejali pikiran kita, jadi mikir enggak. Maka kita perlu punya filter untuk ngeliat. Benar. Yang bagus-bagus, baca yang baik-baik. Mudah-mudahan kita juga punya FYP kita ya. Betul. Algoritma kita juga punya kesempatan untuk kita membaca yang baik-baik. Instead of membaca yang sekarang tuh beritanya, ya Robbana, menyedihkan. Betul. Gitu. Iya. Semoga saja kita bisa menjadi orang yang dapat memfilter hal tersebut gitu. Amin. Ya Kang. Ya, dan pilihlah, jangan semuanya dimasukin ke kepala gitu ya. Enggak. Ada yang kadang kita harus masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Karena kalau Ustadz Adi Hidayat bilang,
Tazkiyatun nafs, mensucikan diri itu bukan, wah ini hatiku kotor, tak sucikan ya Allah, istighfar. Enggak. Ya. Tazkiyatun nafs juga perlu dijaga dari panca indera yang memasukkan segala macam ke panca indera kita ini dan kemudian bersemayam di dalam hati kita. Wah, Membersihkan itu bukan cuma dari dalam keluar, tapi dari luarnya juga dijaga banget. betul. Setuju. Gitu. Gimana ya supaya nggak lihat Ahmad Sahroni tiap Waduh. hari? Disebutin lagi sekarang. Ya, nggak apa-apa. Aduh, nggak apa-apa yang itu. Tadi bunyinya pipip kok ya? Oh, betul ya, bunyinya pipip. gitu. Bener. Nah, ada Kang Awe di sini. Tapi bibir saya ngomongin Ahmad Sahroni nggak merasakan ya? Tadi dibuat lebih jelas sih sebetulnya ya. Oke. Ahmad Dhani. Ya itu nanti pipip aja lagi. Pipip aja. Mungkin Biar sensor orang juga mukanya. biar jadi orang mikir. Nah, bener. Penasaran apaan Iya. tuh gitu kan. Kita potong terus kita lempar. Ya kan? Bener. Jadi nanti orang liatnya di YouTube gitu kan fullnya. Iya. Bener. Nah Kang, tadi kita udah belajar Nanti banget. tolong dikat yang itu ya, yang bagus ya, itu jadi ke depan ya. Nah, nah Kang, tadi kan kita udah belajar tentang bagaimana sih secara teknis kita memanage mental health issue di tempat kerja gitu ya. Sekarang untuk closing ini, coba Kang Hari katakan kepada sahabat-sahabat HCR yang bukan teknis ya Kang, tapi lebih ke apa sih yang ingin Kang Hari katakan kepada sahabat HCR yang mungkin sekarang sedang merasa mental health-nya tuh mengalami issue gitu Kang. Oke. Kenali, sadari, dan kendalikan. Kita mengenali bahwa, oh ini gue lagi nggak baik-baik aja. Alarmnya pasti nyala kok. Betul. Kebanyakan dari kita cuekin alarm itu. Atau kita shutting down itu alarm. Supaya nggak, naon sih gandeng gitu. Sadari, kenali, kendalikan. Oh aku tuh lagi marah. Kenapa marah ini terjadi? Kendalikan supaya aku nggak marah lagi. Besok harus kayak gimana? Nah, untuk menyadari, mengenali dan mengendalikan kan kita butuh ilmu. Betul. Maka jangan pernah lepas untuk belajar. Mulai kurangi ngeliat yang short di TikTok dan hidup sesuai dengan standar TikTok. Itu berat banget. Tapi mulailah baca jurnal-jurnal. Kembali lagi lah ke buku fisik. Sehingga kita bisa belajar lebih mendalam dengan berbagai macam contoh, dengan kemudian kita bisa mengelompokkan, kemudian kita critical thinking-nya jalan gitu. Kalau lihat short, otak yang sudah Allah kasih dengan segala macam kemampuannya nggak kepake. Betul. So, guys, yang terakhir banget, keep on learning. Tetaplah belajar, berendah hati untuk tetap belajar. Yang short itu masuk sekali-kali ya nggak apa-apa, tapi nggak pernah jadi pijakan kita kan, yang kayak gitu membingungkan. Yeah. One short yang satu bilang kayak gini, others short yang lain bilang beda. Itu kan membingungkan. Berdirilah mulai lebih ajak dengan banyak membaca. Yeah. Thank you, Rehan. Wah, thank you so much Kang Hari, closing statement yang sangat luar biasa. Semoga itu bisa membantu para sahabat HCR yang mungkin sekarang sedang mengalami mental health issue ya Kang ya. Yes. Ya, dan untuk teman-teman boleh coba share di kolom komentar apa sih isu teman-teman di tempat kerja gitu ya, di sahabat HCR ini, yang semoga itu bisa kita diskusikan sama-sama dan mungkin menemukan jawabannya kita di kolom komentar ya Kang ya. Amin. Betul, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga ke sahabat HCR lain yang membutuhkan video ini. Amin. Amin. Saya Syamsan Herdia dan Saya Hari Firmansyah. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.